ilmunya Masya Allah. Ustadz Maulana rezekinya ya Allah, cashnya banyak banget, suka dibagi-bagiin Masya Allah, tabarakallah. Semua karena dekat dengan Al-Quran. Insya Allah kita semua dimudahkan oleh Allah untuk dapat akrab dengan Al-Quran. Amin. Nah jamaah, ini ada jamaah juga yang pengen bertanya nih. Ada videonya nih Ustadz, ini dia. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, apa benar Al-Quran itu bisa melindungi diri? Soalnya suami saya suka bawa robekan ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi, dan surat pendek lainnya, lalu ditaruh di dompet. Saya sudah bilang, nanti dosa, kata dia malah bisa melindungi diri, bahkan bisa buat badan jadi kebal dari senjata tajam. Sebenarnya Al-Quran bisa menyelamatkan bila dibaca atau dibawa-bawa si Ustadz, kayak yang suami saya lakukan. Mohon solusinya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayak jimat dong Ustadz Syam. Gimana tuh Ustadz Syam? Iya, kayak jimat gitu ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Kak Caca serta Daeng Syawal, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Maka subhanallah, sahabat Abdullah ibni Amr itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Ya, jadi doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menangkal sihir. Menangkal segala macam kejahatan, segala macam keburukan. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, maka beliau itu mengajarkan kepada saudara-saudaranya, kepada pasangannya, kepada anak-anaknya yang sudah bisa membaca. Yang sudah bisa membaca, yang sudah bisa menghafal, yang sudah bisa mengamalkan. Namun bagi anak-anaknya yang belum bisa membaca, belum bisa menghafal, beliau tuliskan lalu diberikan kepada anak-anaknya, ditempelkan. Maka subhanallah, ini salah satu bentuk bagaimana ayat-ayat itu atau kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah lafzul jalalah boleh ditulis dan boleh dijadikan jimat. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mampu membacanya. Bagi mereka yang belum mampu untuk menghafalkannya. Maka subhanallah, anak-anak kita misalnya diberikan kalung yang isinya subhanallah ayat-ayat Al-Quran. Kalau itu masih bisa dijaga kehormatan dan kemuliaannya, maka silahkan. Ditempelkan, dibawa kemana-mana, dijaga kemuliaannya, maka silahkan. Ada orang membawanya misalnya, dia tahu ini ayat Al-Quran yang saya bawa, maka tidak boleh ditaruh di tas belakang karena dia membelakangi Al-Quran. Jadi kalau dia bawa jimat yang ada tulisan Al-Qurannya, jangan taruh belakang, taruh depan terus tasnya. Jadi kalau mau tahu orang ada jimatnya, dia bawa tasnya di depan gitu ya. Maka subhanallah, dijadikan kalung misalnya, tapi setiap mau masuk ke kamar mandi, dilepas lagi, ribet jadinya. Paling enak bukan ditulis, tapi dibacakan, dihafalkan, ditaruh di sini. Mau masuk ke dalam WC pun masih aman. Yang penting tidak dibaca di dalam WC. Yang kedua, menuliskan Al-Quran selama itu adalah bentuknya adalah memuliakan, menghormatinya. Seperti menjadikannya kaligrafi. Kita kalau main ke Sahil ya, pesantrennya Ustadz Ahmad Ridwan itu banyak tulisan-tulisan Al-Quran gitu ya. Untuk masuk kita mengingatkan, oh manunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu benar-benar penawar. Jadi kalau anakku masukkan pondok ke sini, insya Allah aman dari penyakit, aman dari sihir. Kita masuk, Masya Allah, tulisan-tulisan Al-Quran, wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran sebagai rahmat. Masya Allah, ini adalah sesuatu kebaikan. Kita masuk warung, ada dua warung, satu ada kaligrafi Qurannya, satu tidak ada kaligrafi Qurannya, ada ayatul kursinya, satu tidak ada. Kita dalam perjalanan, mampir di rest area, yang ada pasti tulisan Al-Quran, yang kita masuki. Kenapa? Kita yakin, nih orang pasti orang sholat nih yang punya warung nih. Pasti nih motong kambingnya nih bener nih. Pasti nih makanan halal. Kenapa? Ada tulisan Al-Qurannya. Yang satu lukisan-lukisan tidak jelas. Pasti kita memilih yang ada tulisan Al-Qurannya. Bukan tulisan Quran yang bikin laris. Tapi subhanallah, keimanan orang yang punya warung. Maka ditanyakan, boleh nggak ditulis Al-Quran? Boleh. Selama dia mampu menghormati dan memuliakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi yang mana yang lebih hebat? Dituliskan ataukah dibacakan? Yang paling hebat adalah bagaimana kita memuliakannya. Banyak juga menghafal Al-Quran hanya untuk mencari-cari kesalahan Al-Quran. Banyak juga menghafal Al-Quran untuk memperjualbelikan Al-Quran. Ingin disebut penghafal Al-Quran, ingin disebut qari. Maka subhanallah,
Jangan sampai Al-Quran itu menjadi senjata bagi kita yang makan Tuhan sendiri. Atau dituliskan Al-Quran untuk dimuliakan, maka itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai menjadikannya hanya semata-mata sebatas tulisan yang kita bawa-bawa kemana-mana tapi tanpa tahu memuliakan dan menghormatinya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin kalau tulisan yang dibawa-bawa itu yang benar-benar lagi kita pelajarin dan lagi kita tadaburin. Oh betul. Jadi kita tahu artinya Masya apa. Allah. Tapi bukan hanya sekedar tulisan Arab terus dibawa-bawa kayak tameng, itu nggak Iya. boleh ya. Saya Ustaz Syam. kasih belum bisa baca, belum Iya, bisa hafal. iya. Boleh dituliskan. Boleh dituliskan. Terus kalau tips buat anak-anak bayi pengen hafal gimana Ustaz Syam? Anak-anak baik pengen hafal, Al-Quran mengatakan inna sam'a wal basar. Pendengaran yang pertama disebutkan, maka sering-sering perdengarkan Al-Quran. Amin, insya Allah baik kalau begitu. Nah jamaah, abis ini nih Ustadz Maulana nih, kita masih ada segmen Al-Quran menjawab. Ini yang dinanti-nanti nih. Iya, makanya buat jamaah semua siapin Al-Qurannya, insya Allah kita baca sama-sama, kita tadabburi sama-sama. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Iya. oh jamaah, Iya. alhamdulillah. Lillah.